malam ini kita akan bahas tentang satu isu yang sebenarnya cukup marak beberapa bulan lalu dari Pak Saifuddin Ibrahim ya, yang bicara tentang ada 300 ayat kekerasan di dalam Quran. Dan sayang sekali ya, sampai dengan detik ini, betul sampai dengan detik ini, tidak ada satupun, betul-betul tidak ada satupun scholar Muslim yang tampil ke hadapan publik memberikan pengajaran dan memberikan semacam elaborasi bahwa meskipun ada ayat-ayat itu di dalam Quran, katakanlah begitu, tapi ayat-ayat itu tidak applicable saat ini. Itu yang kita harapkan untuk kita dengar dari Muslim, bagaimana mereka membaca teks-teks itu dan bagaimana teks-teks itu relevansinya dengan masa kini. Itu sama sekali tidak ada. Di samping itu, saudara-saudara, yang saya lihat itu justru adalah upaya pembungkaman menggunakan hukum. Itu sebabnya Pak Saifuddin Ibrahim itu kabur ke Amerika sampai dengan sekarang dan sedang dalam status sebagai buronan ya, buronan dari negara Indonesia terkait dengan hukum penodaan agama. Nah, bagi saya, kalau saudara mau konsisten untuk menerapkan hukum penodaan agama, itu penjara itu menjadi tidak muat dengan Muslim seharusnya ya. Seharusnya penjara itu tidak muat dengan Muslim, karena kalau saudara buka YouTube ini, itu Kainama, Menakem Ali, Jonathan Nandar, Dondi Tan, Agus Tan, dan lain sebagainya. Itu you name it. Mereka bahkan menjadikan kekristenan itu sebagai lahan untuk mencari makan dengan cara tiap hari mengoceh-ngoceh terus tentang kekristenan. Tapi itulah realitas yang ada di dalam bangsa ini, dan kita tidak hadir di sini untuk merengek-rengek. Kita hadir di sini untuk memberikan edukasi. Dan sebagai disclaimer untuk video ini tidak dimaksudkan untuk ofensif terhadap siapapun, dan juga tidak akan membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu yang tidak berdasar. Jika ada kesimpulan-kesimpulan tertentu terkait dengan topik ini, maka kesimpulan itu pasti didasarkan di atas data. Apakah data empiris atau data tekstual yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi video ini tidak dapat dituduh melakukan serangan tidak berdasar terhadap Islam. Itu bukan merupakan tujuan saya. Lagi pula seperti yang saudara lihat di screen, ini adalah sebuah counter attack. Itu adalah salah satu bidang ilmu spesifik di dalam bidang studi teologi Kristen. Bukan hanya memberikan jawaban defensif, tapi membalikkan serangan itu kepada pihak yang menyerang kekristenan. Itu yang disebut dengan apologetika counter attack. Di dalam kategori apologetika counter attack, pihak apologetika Kristen menggunakan hak jawabnya karena imannya diocehin, imannya diserang secara argumentatif oleh pihak lain, dan menggunakan hak jawab itu para apologet Kristen memberikan defensif sekaligus memberikan counter attack. Jadi sekali lagi tolong untuk gunakan itu otak. Jadi jangan teriak-teriak, jangan merengek-rengek pergi nangis-nangis keliling Monas ya, karena kamu yang mulai duluan. Jadi saya hanya menggunakan hak jawab saya. Nah, lebih spesifik lagi, ini terkait dengan video dari Rabbanians ID. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika Pak Saifuddin melakukan itu, oke, kalau saudara menggunakan hukum untuk membungkam beliau, itu urusan saudara, dan itu kita serahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Tapi seharusnya publik diberikan edukasi oleh para scholar Muslim. Itu harus. Karena di dalam bumi pertiwi ini bukan merupakan sesuatu yang tersembunyi di bawah kolong tempat tidur lagi. Orang itu bikin bom panci, kemudian pergi meledakkan diri di jalan raya, dan bahkan penisnya itu ketinggalan di jalan raya. Dan menjadikan gereja sebagai target bom bunuh diri di dalam negara ini. Maka kita menjadi bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara ayat-ayat kekerasan itu dengan tindakan dan aksi teror yang dilakukan atas nama orang-orang, oknum-oknum yang beragama Islam tersebut di Indonesia, bahkan di berbagai negara di berbagai belahan dunia ini. Itu pertanyaan, itu bukan tuduhan, itu pertanyaan.
dan supaya meyakinkan publik sekaligus memberikan edukasi kepada generasi muda dan masyarakat Indonesia, para scholar Muslim harusnya tampil ke hadapan publik, bukannya mingkem dan bukannya pergi di belakang layar sana lalu ngoceh-ngoceh hal-hal yang tidak jelas. Berikan edukasi kepada publik bahwa ayat-ayat Quranik itu tidak bisa diaplikasikan sekarang. Kalau memang benar demikian, pertanyaannya kenapa kalian mingkem? Kenapa? Kekristenan kalau mendapatkan tuduhan begitu, kami maju ke hadapan publik dan memberikan edukasi. Saudara mau bukti? Saudara, pada waktu Ibrahim, Saifuddin Ibrahim mengemukakan tuduhan itu, kemudian Pak Denny Armando ya, yang di Cokro TV itu membuat satu video yang juga saya tanggapi, mengatakan pada dasarnya mengatakan bahwa benih-benih kekerasan itu ada di dalam semua agama, termasuk juga dia mengutip beberapa teks Alkitab khususnya di dalam Perjanjian Baru yang menurut dia mengindikasikan adanya nuansa kekerasan di sana. Saya langsung membuat sesi pengajaran ini karena saya adalah seorang akademisi, seorang teolog, seorang apologet dan seorang akademisi Kristen. Jadi merupakan tanggung jawab saya memberikan pencerahan kepada publik bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Itu yang harus dilakukan. Dan bukan hanya saya, tapi juga beberapa apologet Kristen yang lain melakukan hal yang sama, memberikan pencerahan kepada publik. Khususnya teks-teks yang dikategorikan sebagai teks-teks perang di dalam Perjanjian Lama. Kalau di dalam Perjanjian Baru kamu tidak dapat ide itu sama sekali. Khususnya di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Tanakh, khususnya di dalam Pentateuk dan juga di dalam kitab Yosua dan seterusnya. Jadi bagaimana membaca teks-teks itu? Apakah teks-teks itu dimaksudkan sebagai perintah yang universal? Apakah teks-teks itu diberikan sebagai sebuah komando, sebuah instruksi, sebuah perintah yang harus ditaati lintas tempat dan lintas waktu? Atau teks-teks itu mengisahkan satu peristiwa historikal pada konteks yang terbatas dan pada tujuan yang terbatas pada saat itu di sana dan oleh kelompok yang spesifik. Itu sudah saya buktikan di dalam sesi pengajaran saya. Saudara silakan tonton sesi itu. Teks-teks perang di dalam Alkitab menggunakan pendekatan teologi biblika untuk menyorot tentang tema itu. Saya bahkan memperlihatkan kepada saudara di dalam presentasi itu misalnya ya, kalau saudara mau lihat, saya bahkan memberikan referensi kepada saudara untuk saudara studi. Misalnya Paul Copan, Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God. Kemudian Paul Copan dan Matthew Flanagan, Did God Really Command Genocide? Coming to Terms of the Justice of God. Atau William J. Webb dan Gordon Osty, Bloody, Brutal, and Barbaric. Wrestling with the Troubling War Text. Kemudian Stanley Gundry, dia editornya, Show Them No Mercy, For Views of God and the Canaanite Genocide. Jadi saya bahkan kasih literatur kepada saudara. Karena itu tujuannya untuk edukasi, mendewasakan publik, memberikan pencerahan, tapi juga mendorong publik untuk melakukan riset sendiri. Jadi kita tidak mengindoktrinasi publik seperti burung yang perlu disuap-suap dan bahkan ngunyah pun harus ditolong untuk mengunyah. Itu kekristenan. Lalu apa yang dilakukan oleh para scholar Muslim di bumi pertiwi ini ketika bom itu selalu meledak di mana-mana. Akhir-akhir ini bersyukur puji Tuhan mulai mereda ya. Apa yang dilakukan oleh para scholar Muslim itu selain daripada rajin banget pergi ke polisi untuk melapor-laporkan orang penistaan agama. Jadi satu-satunya agama di dalam negara ini yang membutuhkan hukum penistaan agama adalah Islam. Itu si siapa itu yang dihukum 10 tahun itu, yang KC 10 tahun, dijatuhkan hukuman 10 tahun. Yahya Waloni 5 bulan. Ketika mulutnya Yahya Waloni itu jauh lebih kurang ajar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad KC. Kemudian MUI itu yang melaporkan Muhammad KC itu, MUI itu sambil melaporkan Muhammad KC pergi membuat diklat kristologi dan memberikan penghargaan award kepada Kainama,
Dan saudara tahu Kainama itu siapa? Tiap hari dia cari makan dengan mengoceh, memfitnah dan berbohong tentang kekristenan, dan orang seperti itu diberikan penghargaan kristologi oleh MUI. Pertanyaan saya, apa urusan MUI dengan kristologi? Apa urusannya? Apa urusan MUI dengan kristologi? Jadi kalau kalian bisa menggunakan sesuka hati kalian hukum penistaan agama itu dan memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi orang-orang Kristen di dalam negara ini. Tapi begitu tentang kalian 5 bulan kemudian keluar dan ketawa-ketawa. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Tapi kami orang Kristen, kami tidak merengek-rengek. Kami melihat itu dan melihat peluang untuk tetap menggunakan hak jawab kami kalau iman kami itu diserang. Dan saudara-saudara, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rabanian Saidi ini, Rabanian Saidi ini sebenarnya tidak menjawab apa-apa. Kalau saudara menonton videonya ada di kotak deskripsi, dia tidak menjawab apa-apa, malah dia pergi kutip lagi profesor yang mengatakan bahwa dibandingkan dengan Alkitab, jumlah ayat-ayat kekerasan di dalam dibandingkan dengan Quran, jumlah ayat-ayat kekerasan yang ada di dalam Alkitab itu jauh lebih banyak katanya. Jadi seakan-akan ini soal jumlah, mana kitab suci yang lebih banyak ayat-ayat kekerasannya. Jadi kalau yang lebih banyak ayat-ayat kekerasannya, maka agama itu pasti adalah agama kekerasan. Itu logiknya. Nah ini Rabanian Saidi, itu logika anak TK. Karena kamu belum lahir, Islam belum lahir, Islam kan baru lahir abad ke-7. Islam belum lahir, kekristenan itu sudah membaca kitab sucinya dan orang sudah menulis panjang lebar tentang segala sesuatu yang ada di dalam kitab sucinya. Dan kalau saudara mau bukti yang sifatnya akademik, yang tadi saya perlihatkan kepada saudara tadi, misalnya ini, kalau saudara lihat di sini, kalau saudara baca buku-buku hermeneutik Kristen, misalnya saya perlihatkan kepada saudara slide yang berikutnya. Buku-buku hermeneutik Kristen, misalnya Gordon DeVie, How to Read the Bible for All Its Words. Kemudian William J. Webb, Corporal Punishment in the Bible, a Redemptive Movement Hermeneutic for Troubling Texts. Kemudian William J. Lyons, A History of Modern Scholarship on the Biblical Word Herem. Itu saya sudah bahas di dalam presentasi saya. Tidak ada satupun scholar, apakah dia liberal, apakah dia konservatif, apakah dia neo-ortodoks di dalam kekristenan, terlepas dari spektrum teologisnya, pandangan teologisnya, tidak ada satupun scholar di dalam kekristenan yang mengatakan teks-teks perang itu applicable sekarang. Tidak ada satupun. Semua orang melihat itu ada di situ, tapi mereka membaca itu sebagai satu perintah yang spesifik untuk konteks yang spesifik, untuk situasi yang terbatas saat itu dan di sana, dan bukan merupakan perintah untuk direplikasi, diulangi dan dilakukan dan ditaati sekarang. Itulah sebabnya orang-orang Kristen tidak membentuk pasukan pembela kekristenan, nenteng-nenteng pedang, menyerang negara orang, menaklukkan negara orang, dan menjadikannya sebagai negara Kristen. Tidak ada. Di dalam sejarah ketika kekristenan mulai tergoda untuk dikawinkan dengan politik, baru ada godaan semacam itu. Baru ada godaan semacam itu. Tapi kalau saudara mau lihat bagaimana kekristenan secara murni berkembang di dalam sejarah, 400 tahun pertama kekristenan, dan itu diakui oleh para ahli sejarah, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Misalnya kalau saudara baca bukunya Bart Ehrman, The Triumph of Christianity, bagaimana kekristenan menyapu bersih kekaisaran Romawi dalam 400 tahun pertama. Tidak ada satupun kasus yang bisa dibuktikan orang-orang Kristen menggunakan kekerasan, penaklukan bersenjata, atau menggunakan tangan politik untuk menyebarluaskan kekristenan. Tidak ada, betul-betul tidak ada. Yang ada itu justru sebaliknya. Orang-orang Kristen dianiaya, dipersekusi, dikejar-kejar, ditangkap, diinterogasi, dipenjara, bahkan dibuang ke dalam gelanggang yang ada binatang-binatang buas itu, bahkan digantung dan dibakar sebagai lampu penerang malam. Misalnya kalau saudara baca buku dari Tacitus, menceritakan tentang bagaimana tahun 64 Masehi Nero, Kaisar Nero,
menjadikan orang-orang Kristen sebagai kambing hitam. Dia membakar kota Roma, kemudian dia menyalahkan itu kepada orang-orang Kristen. Dan Tacitus mencatat bahwa pada siang hari orang-orang Kristen dilemparkan ke dalam gelanggang yang ada binatang-binatang buasnya, dicabik-cabik di situ, dan pada malam hari mereka dibakar sebagai lampu penerang malam. Dan kalau saudara baca surat dari Pliny the Younger, gubernur di Syria, pada awal abad kedua, menulis surat kepada Kaisar Trajanus, mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu dikejar, kemudian ditangkap dan diinterogasi. Kalau mereka mengaku Yesus itu Tuhan, maka mereka langsung dieksekusi. Kalau mereka bersedia memberikan persembahan kepada berhala-berhala, maka mereka akan dibebaskan. Itu kekristenan. 400 tahun pertama, perkembangan kekristenan menyapu bersih kekaisaran Romawi itu bukan dengan politik, bukan dengan pedang, bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kerelaan untuk memberitakan Injil dengan menanggung konsekuensi penderitaan yang tidak tertara. Air mata, harta, darah, bahkan nyawa. Dan itu bahkan bisa dibuktikan dengan sangat gampang dari dalam sejarah. Itu membuktikan bahwa kekristenan tidak membaca kitab sucinya meskipun di dalamnya ada narasi-narasi tentang perang, tidak membaca kitab sucinya sebagai perintah untuk menyebarluaskan agama dengan cara kekerasan. Itu membuktikan hal itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Rabbanian Saidi ini itu adalah logika bocah. Itu sebabnya saya kasih judul, kenapa bocah ini yang disuruh untuk ngoceh. Karena membuktikan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit itu tidak membuktikan apa-apa. Karena problemnya itu bukan di kuantitinya. You tidak butuh 30.000 ayat perang untuk membuat orang itu jadi binatang. Cukup 1 atau 2 ayat, tapi kalau you yakin itu firman Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh orang, memenggal kepala orang, mengintimidasi orang, maka dunia ini akan menjadi tempat yang kacau. Jadi bukan persoalan kuantitasnya, bukan persoalan jumlahnya, tapi apakah benar-benar teks itu bukan hanya ada di situ, tapi apakah teks itu memang mengandung intonasi suruhan untuk diteladani atau tidak. Nah, saya tidak ingin menciptakan opini apapun yang tidak berdasar di dalam sesi ini. Betul-betul saya tidak ingin lakukan itu. Dan saya juga tidak akan panjang-panjang di dalam sesi ini, karena ini hanya semacam respons untuk menggugah saudara, membuka mata saudara, bahwa tidak ada poinnya saudara memperlihatkan, di dalam Alkitab itu jauh lebih banyak. Itu saudara perlu buktikan. Dan kedua, bukan itu poinnya, bukan itu isunya. Jadi jangan berargumentasi seperti orang gila. Itu argumentasi orang gila, dan itu hanya bisa cocok untuk anak-anak yang lagi main kelereng sambil makan manisan, kemudian ngoceh sana sini. Itu Rabbanian Saidi. Dan bocah semacam itu yang disuruh maju untuk mengoceh tentang itu. Kalian yang para scholar-scholar, yang profesor, yang dokter itu ngapain kalian? Kenapa kalian tidak maju dan memberikan tafsir kepada dunia ini, kepada publik, tafsir ayat-ayat yang bicara tentang kekerasan di dalam Quran? Berikan tafsirnya supaya kita dengar dan kita lihat, sehingga kamu tidak menuduh kita menghina agama kamu. Kamu mingkem. Nah, masalahnya adalah begitu kita buka literatur-literatur kalian, yang kita temukan itu yang sebaliknya. Misalnya saya akan tunjukkan kepada saudara salah satunya. Ini dari Ibnu Khaldun ya. Ini Ibnu Khaldun. Saudara tahu Ibnu Khaldun itu siapa? Kalau saudara yang ikut presentasi saya tentang khilafah, saya sudah berikan penjelasan di situ. Beliau ini adalah teolog muslim abad ke-13, abad ke-14. Jadi lahir pada tahun 1332 dan meninggal pada tahun 1406. Ibn Khaldun di Kairo dan di Mesir. Dan bukunya yang terkenal adalah De Muqaddimah, An Introduction to History, pengantar ke dalam sejarah. Jadi Muqaddimah bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa hari lalu saya jalan-jalan ke Gramedia. Kemudian saya lihat di Gramedia itu sudah ada terjemahan dari Ibnu Khaldun.
Nah, yang menarik adalah saudara perlu baca apa yang dikatakan Ibnu Khaldun. Jadi saudara saya tidak melakukan tafsir saya sendiri. Saya juga tidak membuat kesimpulan saya sendiri. Kalau saya membuat tafsir saya sendiri, saya membuat kesimpulan saya sendiri yang tidak berdasar, maka mungkin saudara punya alasan untuk teriak-teriak. Tapi ini adalah tulisan dan kesimpulan dari salah satu Big Daddy kalian. Salah satu tokoh raksasa di dalam sejarah teologi Islam. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dan Ibnu Khaldun menyimpulkan mengenai tugas Muslim berdasarkan keajaran total dari Quran dan Sunnah. Ini yang dia katakan. In case kalau saudara tidak bisa. Ini dari versi berbahasa Inggrisnya saudara-saudara. Di dalam versi berbahasa Inggrisnya itu di halaman 291. Lalu di dalam versi bahasa Indonesianya itu ada di sini. Saya sudah screenshot. Ini bukan saya ketik sendiri. Ini dari versi bahasa Indonesianya halaman 281. Saya screenshot. Bukan saya ketik sendiri. Kalau saya ketik sendiri nanti kamu tuduh saya menciptakan omong kosong tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Baca apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Dan itu membereskan semua tuduhan dari Muslim terkait dengan kekristenan. Dalam masyarakat Islam, jihad, perang suci merupakan tugas agama karena universalisme dakwah Islam dan kewajiban untuk mengajak setiap orang masuk Islam. Lalu bagaimana caranya mengajak setiap orang masuk Islam? Baca sendiri di situ. Baik melalui bujukan maupun dengan paksaan. Jadi jihad itu dimaksudkan untuk apa? Perang suci itu dimaksudkan untuk apa? Untuk membawa orang masuk Islam. Membawa orang masuk Islam dengan cara apa? Baik dengan cara persuasi, bujukan, maupun dengan paksaan. Nah, in case kalau saudara kurang yakin dengan terjemahan itu bukan terjemahan saya, itu adalah terjemahan dari Pustaka Firdaus tahun 1986 yang terjemahkan itu Muslim, bukan orang Kristen. Ini adalah bahasa Inggrisnya. In the Muslim community, the holy war, jihad, is a religious duty, adalah tugas keagamaan because of the universalism of the Muslim mission. Karena universalisme misi Islam, and the obligation to convert everybody, dan kewajiban untuk mempertobatkan setiap orang to Islam either by persuasion or by force. Apakah melalui persuasi, bujukan, atau melalui paksaan. Itu Islam. Dan bukan kesimpulan saya. Itu adalah kata-kata dari Ibnu Khaldun. Dan mari kita lanjutkan. Apakah menurut Ibnu Khaldun orang-orang Kristen itu punya ajaran untuk menyebarkan agama dengan cara kekerasan atau tidak? Ini Ibnu Khaldun, bukan pandangan saya. Ini Ibnu Khaldun. Dan mari kita baca. Kita baca yang bahasa Indonesianya saja supaya kamu ngerti. Mari kita baca. Oleh karena itu, khilafah dan kedaulatan menyatu dalam Islam. Dan dengan demikian orang yang berkuasa dapat mencurahkan kekuatan yang tersedia untuk keduanya secara bersama-sama. Lalu perhatikan di paragraf berikutnya adalah komentar Ibnu Khaldun mengenai agama-agama lain. Golongan-golongan keagamaan mullah lain tidak memiliki misi universal. Perang suci bukan tugas agama bagi mereka. Bang, selesai. Jihad bukan merupakan tugas agama bagi mereka. Mereka itu siapa? Dia sedang ngomong tentang orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang membedakan Islam dari kekristenan dan orang-orang Yahudi. Menurut Ibnu Khaldun, Islam itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia punya misi universal. Bagaimana dia menjalankan misi universalnya? Dengan jihad, perang suci. Dan perang suci itu dimaksudkan untuk mempertobatkan, to convert everybody to Islam. Mempertobatkan semua orang, setiap orang kepada Islam. Dengan cara apa? Dengan cara bujukan dan dengan cara paksaan. Nah, dengan cara paksaan itu dengan cara apa? Perang.
Dengan cara perang, kamu tidak memaksa orang, kemudian kamu kasih dia gula-gula. Nah, saya paksa kamu, ya ini kembang gula, tolong makan kembang gula ini dan masuklah kau Islam. Itu bukan paksaan. Itu adalah bujukan lebay ala bencong itu. Itu bukan paksaan. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun adalah perang. Perang suci, perang untuk menaklukkan orang dan membuat orang masuk Islam. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun. Mari kita baca lagi supaya kamu tahu. Ini Ibnu Khaldun ya. Jadi golongan-golongan keagamaan yang lain tidak memiliki misi universal. Perang suci bukan tugas agama bagi mereka. Dimaksudkan dan tidak lebih untuk tujuan mempertahankan diri belaka. Maksud Ibnu Khaldun apa? Kalau agama-agama lain terpaksa harus mengangkat senjata. Itu karena mereka hanya mempertahankan diri belaka. Hanya tujuan self defense, tapi bukan ofensif. Bukan melakukan ekspansi militer, tapi tujuannya adalah mempertahankan diri belaka. Itu kata-kata Ibnu Khaldun loh, itu bukan kesimpulan saya. Itu kata-kata Ibnu Khaldun. Tentu penguasa yang mengurusi persoalan agama selain Islam sama sekali tidak menaruh perhatian pada politik kekuasaan. Jadi bahkan para pemimpin agama lain tidak menaruh perhatian pada politik kekuasaan. Kepemimpinan raja datang kepada sebagian di antara mereka secara kebetulan dan dengan cara tidak agamawi. Jadi kalaupun dia menjabat jabatan politik itu bukan jabatan agamawi. Itu menurut Ibnu Khaldun. Ia datang sebagai tuntutan solidaritas sosial karena seperti telah kami nyatakan sebelum ini sudah sangat alami usaha mendapatkan kedaulatan itu dan bukan karena mereka dibebani tugas untuk menguasai bangsa-bangsa seperti yang terjadi dalam Islam. Jadi apa misi Islam? Menguasai bangsa-bangsa dengan tangan politik dan dengan tangan perang. Itu Ibnu Khaldun loh. Itu Ibnu Khaldun, bukan pandangan saya. Itu kata-kata di dalam literatur kalian, bukan pandangan saya. Saya bahkan bisa tambahkan dengan tokoh lain, misalnya Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Saya bahkan bisa tambahkan. Tapi Ibnu Khaldun ini loh, yang menurut beberapa orang Ibnu Khaldun itu orang yang moderat, yang toleran. Nah ini orang yang moderat loh ini. Si Ibnu Khaldun itu kan orang yang moderat loh ini. Dan orang yang moderat ini mengatakan pertama, Islam itu unik karena dia punya jihad, perang suci. Tujuannya adalah mempertobatkan orang, baik dengan cara paksaan maupun dengan cara bujukan. Dibandingkan dengan agama-agama lain, kedua, dibandingkan dengan agama-agama lain itu tidak ada urusannya dengan perang. Kalaupun mereka terpaksa harus mengangkat senjata, itu hanya semata-mata untuk mempertahankan diri. Tidak begitu dengan Islam. Islam dimaksudkan untuk menguasai bangsa-bangsa dengan cara jihad. Nah, saudara pikir dia dapat dasar itu dari mana? Dia ini adalah seorang teolog muslim yang sangat besar. Dan sebagai seorang teolog muslim, dia sedang membuat pandangan, mengemukakan sebuah pandangan atas dasar ajaran yang menurut dia diajarkan di dalam Quran dan di dalam sunnah. Dan by the way kita bahkan bisa tunjukkan kok hadis-hadis, kita bahkan bisa tunjukkan kok ayat-ayat Qurannya. Tapi itu cukup, karena kita tidak boleh menciptakan pandangan sendiri. Itu pandangan dari Ibnu Khaldun. Jadi apa poinnya si Rabanian Saidi ini? Menunjukkan pandangan dari profesor yang mengatakan bahwa lebih banyak ayat Bible yang berisi kekerasan daripada 300 ayat di dalam Quran. Apa poinnya itu? Mau 1573 ayat perang di dalam Alkitab pun kalau itu tidak dimaksudkan sebagai perintah komando untuk orang melakukan kekerasan, maka apa gunanya kamu mengoceh tentang hal itu? Apa gunanya? Karena persoalannya sekarang di sini adalah apakah ayat-ayat itu harus ditaati, dituruti, dilakukan, dilaksanakan, dipenuhi oleh muslim saat ini atau tidak. Itu pertanyaan, itu bukan tuduhan. Jadi tolong dijawab pertanyaan itu. Apakah ayat-ayat perang itu, misalnya Quran surat 9 ayat 29. Itu ayat yang sangat terkenal ya.
Quran surat 9 ayat yang ke-29 mengatakan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak, Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab suci, Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani harus diperangi karena mereka menolak Islam dan mereka percaya, orang Kristen percaya bahwa Al-Masih adalah anak Allah dan orang-orang Yahudi percaya bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi orang-orang ini harus diperangi karena iman mereka, bukan karena mereka melakukan kesalahan terhadap Islam. Itu reading comprehension dari apa yang dikatakan di dalam teks itu. Pertanyaan saya adalah, apakah Quran surat 9 ayat 29 itu applicable bagi Muslim saat ini atau tidak? Dan bagaimana kriterianya kamu menentukan ini applicable atau tidak applicable? Apa dasarnya? Apa legitimasinya untuk kamu menentukan ayat ini applicable dan ayat ini tidak applicable? Nah, saudara-saudara, saya bahkan bisa tunjukkan kepada saudara data teror Islamik. Data teror Islamik dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2017. Beberapa tahun yang lalu saya menulis sebuah artikel untuk jurnal dan saya mengumpulkan data itu dan saya bisa tunjukkan kepada saudara sekarang. Ini data ya, bukan ciptaan saya. Bentar saya perlihatkan kepada saudara. Saya harap saudara sudah lihat ya di screen. Kebaca nggak ini? Data aksi teror Islamik pasca 9/11 2001 sampai dengan 2017. Dan ini adalah tabelnya. Saudara bisa pause untuk saudara baca sendiri. Ini diambil dari website thereligionofpeace.com. Website ini diblokir oleh pemerintah Indonesia. Kalau sekarang saudara buka, saudara tidak bisa buka, langsung ada tulisan di situ. Website ini diblokir. Memuat semua data aksi teror yang terjadi di semua negara di seluruh dunia sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Tapi yang saya kumpulkan ini artikel saya tulis tahun 2018. Jadi data yang saya kumpulkan ini hanya mencakup tahun 2001 ke 2002 sampai dengan tahun 2017. Itu saudara lihat sendiri. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 730 negara yang diserang oleh aksi teror Islamik. Kemudian jumlah korban yang luka-luka itu 760.895.550 orang. Kemudian yang tewas 220.827 orang. Kemudian jumlah aksi teror yang dilakukan itu 34.426. Nah, saudara-saudara, ini data yang sangat masif. Saudara bisa lihat, saudara tolong pause, kemudian saudara baca sendiri. Ini data yang sangat masif. Jadi jumlah negara yang diserang itu 738. Kemudian jumlah yang luka-luka itu 760.895.550 orang. Jumlah yang meninggal 220.827 orang. Jumlah aksi teror yang dilakukan itu 34.426 aksi teror. Itu sedikit atau banyak itu ya? Pertanyaannya adalah kenapa kalau memang itu tidak diajarkan, kenapa kok orang bisa salah paham sedemikian masifnya dan melakukan aksi teror yang sedemikian universal di seluruh dunia, dan jumlah orang yang meninggal itu ratusan ribu, yang luka-luka itu jutaan orang. Itu data. Itu bukan serangan apapun, itu data. Itu data. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Jangan kamu ngoceh, kamu tidak memberikan jawaban apa-apa Rabbanian ID, tapi kemudian kamu balik menuduh kekristenan lagi dengan mengutip profesor-profesor yang tak jelas itu.
untuk kemudian kamu tarik logikanya dan mengatakan bahwa karena ini ayat lebih banyak, maka Bible itu mengajarkan ajaran kekerasan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diajarkan di dalam Islam. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Rabbanian Saidi di dalam sesi ini merupakan sesuatu yang sama sekali tidak logis, dan itu logika bocah, tidak menjawab apa-apa dan tidak menyelesaikan apa-apa dan tidak menolong apa-apa. Data yang tadi saya perlihatkan itu adalah data yang valid. Itu sudah dilakukan risetnya, dan saudara silakan mengecek itu sendiri. Tapi kalau saudara mau buka website itu, saudara harus pakai VPN. Saudara harus pakai aplikasi anti blokir untuk bisa membuka website itu, karena website itu diblokir sangat ketat sekali. Untuk saudara bisa lihat, dia bahkan kasih list di setiap negara, di setiap tahun, berapa banyak yang luka-luka, berapa banyak yang mati, dan jumlah aksi teror yang dilakukan. Itu saudara bisa lihat. Jadi tolong untuk memberikan pencerahan kepada publik, sehingga publik tidak bertanya-tanya, ini kenapa kamu mingkem? Malah yang kamu lakukan adalah melapor-laporkan orang, berniat untuk mempenjarakan orang. Jadi kalau orang mengatakan hal-hal yang kamu tidak setuju, maka kamu menggunakan hukum untuk membungkam orang. Berikan jawaban. Karena itulah gunanya Tuhan kasih kamu otak untuk memberikan jawaban, melakukan riset, memberikan penjelasan terbaik berdasarkan apa yang diimani, apa yang diajarkan di dalam literatur-literatur kalian, supaya publik mendapatkan pencerahan. Dan kalau ada orang yang salah paham, katakanlah ini semua salah paham, mereka salah paham tentang ajaran Quran, itu Quran tidak mengajarkan begitu. Nah, kalau begitu tugas kamu ngajarin, bukan melaporkan orang ke polisi untuk penistaan agama. Ngajarin publik kamu, ngajarin umat kamu supaya jangan rakit bom panci, jangan pergi ke gereja kemudian menjadikan gereja sebagai tempat untuk melakukan aksi bom bunuh diri, teriak-teriak di gereja. Ajarin umat kamu supaya tidak menjadikan gereja sebagai tempat untuk mereka mati di sana, pergi bom bunuh diri di sana. Itu jangan pergi ke mal-mal untuk melakukan bom bunuh diri, itu tempat publik. Ngapain kamu jadikan itu sebagai tempat untuk kamu pergi mati di sana? Oke, saudara-saudara, saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini sesi live saya putus-putus terus ya. Mengapa Pak Deki tidak berani berdagang? Halo kawan-kawan yang di KIR, Valen itu kategori bocah atau suruh dia masuk TK dulu lah. nyodorin Valen. Jadi ini agama dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, tapi nyodorin ini si bocah yang bakat tamat TK pun tidak, kencing pun belum lurus, suruh debat dengan saya. Kamu carikan saya profesor lah, Mas Irhandi. Kamu carikan saya profesor, yang doktor, yang dosen, yang ulama, yang ustadz, yang terpelajar. Carikan saya, berdebat dengan saya, hubungi tim saya di Keluarga Iman Rasul. Jangan sodorin yang keledai-keledai begitulah. Itu dia cocok untuk dengan Nandar, dengan si Juma dan lain sebagainya lah. Jangan sodorin yang begitulah. Kategori Oce ingusan otak. Oten itu cuma bisa gonggong di reaction. Terakhir yang saya cek itu yang bisa gonggong itu hanya kalian. Itu kamu baru turun dari planet mana? Planet baru yang belum pernah ditemukan oleh para saintis, atau baru keluar dari lubang kecoa kau? Itu kasih tahu Menake Mali itu sudah berapa juta kali saya tantang dia. Itu Kainama itu sampai sekarang itu tidak pernah menerima tantangan saya untuk berdebat dengan saya. Itu si siapa itu yang kemarin mau kencingin Singapura itu, siapa namanya itu? Yang mau kencingin Singapura itu siapa namanya itu? Yang mau kencingin Singapura itu siapa namanya itu?
Itu saya sudah tantang dia untuk berdebat dengan saya itu. Juga Mingkem, itu Yahya Waloni sebelum dia masuk penjara, itu berkali-kali saya tantang dia untuk berdebat dengan saya. Lalu kamu mau sodorin siapa? Yang akun-akun palsu, yang tidak jelas, yang sekolahnya dimanapun tidak jelas. Kamu pikir saya tidak ada kerja untuk saya ladenin orang yang tidak jelas? Kasih tahu kamu studinya di mana, tingkat pendidikanmu apa, kamu ngajar di mana, kamu sebagai apa. Supaya seimbang lah, agak sedikit seimbang lah. Masa kamu nyodorin yang otak kerbau, lalu kamu bilang tidak berani. Malam Pak Deki mau tanya apakah yang dijelaskan tersebut merupakan cikal bakal antikris? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya sudah pernah ditanya begini dalam sesi live sebelumnya. Jadi saya jawab menurut perspektif iman Kristen. Pada dasarnya setiap roh, setiap semangat, setiap upaya untuk mencegah, menghalangi, apalagi menghancurkan pekabaran Injil dan kekristenan merupakan manifestasi dari roh antikris. Merupakan manifestasi dari roh antikris. Jadi saya kira itu jawaban, sekali lagi itu jawaban dari perspektif iman Kristen ya. Kalau cuma menghadapi kadal-kadal khilafah cukup dihadapi oleh murid-murid. Ya banyak kok para apologet Kristen yang meladeni yang begitu-begitu kok. Banyak. Saya tidak punya apa namanya waktu untuk meladeni yang begitu-begitu. Yang saya mau ladeni adalah orang-orang yang terpelajar, yang scholar, yang ulama, yang ustadz, dan mengatur perdebatan dua arah, dan ada moderatornya, dan ada teknik pelaksanaan debat yang harus equal ya, yang harus fair untuk kedua belah pihak. Sehingga itu menjadi edukasi, bukan menjadi sarana untuk curcol, sarana untuk debat kusir tak jelas, ngotot-ngototan. Itu tidak ada nilai edukasinya. Itu hanya untuk bikin membuang waktu saja, dan saya tidak tertarik yang begitu-begitu. Vivi Fit Sofiatul Republik Goncang. Ya, Ibu Sofiatul saya sangat rekomendasikan ya. Sangat rekomendasikan kalau saudara mau berdiskusi yang begitu, sangat saya rekomendasikan Ibu Sofiatul. Saya karena terlalu sibuk jadi saya hanya mau berdiskusi dengan yang scholar, yang ulama, yang dokter, yang profesor. Kalau mau berdiskusi dengan saya silakan. Tapi kalau yang akun-akun palsu, yang tidak jelas, yang sekolah di mana juga tidak jelas, banyak apologet Kristen yang siap meladeni kalian di situ. Jadi kita bagi-bagi tugas. Apa yang menyebabkan Muslim tanah air berbeda jauh dengan Muslim tanah suci? Terkhususnya dalam hal doktrin ataupun urusan remeh-temeh seperti dandan, musik, dan barang-barang kafir. Ya bergantung siapa yang ngajarin. Jadi kalau yang ngajarin nyuruh untuk begitu ya, dia akan jadi begitu. Astaga. Oke lah, saudara-saudara saya kira tidak ada lagi pertanyaan. Nah ini komentar bagus nih. Sejak almarhum Baginda wafat 632 Masehi, hanya dalam 40 tahun sudah ekspansi Levant, seluruh Arabia, Persia, Babylonian, Afrika Utara hingga Uzbek, agresif banget, hanya 40 tahun, termasuk Tanah Suci pun ditaklukkan ya. Dan itu yang kemudian memicu terjadinya perang salib. Karena para orang-orang yang berziarah ke Tanah Suci itu dihalang-halangi, bahkan para wanita dijadikan sebagai tawanan, dan itulah sebabnya diserukan perang salib. Jadi perang salib, dengar baik-baik saudara-saudara, perang salib adalah anugerah Tuhan bagi sejarah, menahan laju ekspansi militer dari para tentara Islam yang melakukan ekspansi yang sangat agresif, khususnya ketika mereka menguasai Tanah Suci Yerusalem. Itu bahkan sudah ada buku yang ditulis oleh salah satu profesor dari Baylor, profesor sejarah. Saya sudah bikin reviewnya, ada di Akademia Edu. Oke, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini, dan bagi saudara-saudara yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Bagi saudara-saudara yang Muslim, don't take it
personali, itu adalah interaksi, tukar argumentasi, dan di dalam tukar argumentasi memang selalu ada hal-hal yang tidak membuat kita rasa enak di hati, tapi kita harus tetap berkepala dingin dan menghadapi semuanya secara rasional, karena kita manusia yang harus dipimpin oleh rasionalitas kita dan akal sehat kita, supaya kita tetap hidup berdampingan meskipun kita berbeda pendapat dan berseberangan dalam hal-hal, termasuk dalam hal-hal yang bersifat teologis. Selamat hari Minggu, selamat akhir pekan bagi saudara-saudara sekalian, dan Tuhan menjaga, melindungi, menyertai saudara-saudara sekalian.